Terbanglah Garudaku, singkirkan kutu-kutu di sayapmu. Berkibarlah benderaku, singkirkan batalu yang melekat di tiangmu. Hai, jangan ragu dan jangan malu, tunjukkan pada dunia bahwa sesungguhnya kita mampu. Tunjukkan pada dunia bahwa sebenarnya kita mampu. Mas Agus Bento mengawali kebersamaan kita. Terima kasih Mas Agus, apa kabar? Siap. Wah, luar biasa ya. Setelah solo kedatangan Bang Iwan Fals, semakin mirip. Sempat ketemu Bang Iwan kemarin? Ya. Waduh, keren. Ini lebih Iwan Fals daripada Bang Iwan Fals katanya. Baik, kita kembali lagi dalam program Politik Asik. Asik pilihnya, asik demokrasinya. Tentu saja kita masuki tahapan-tahapan menuju 27 November. Rasa-rasanya program ini semakin hangat ya, karena memang ini merupakan bagian untuk meliterasi masyarakat dalam berpolitik dan berdemokrasi. Sekali lagi untuk meningkatkan partisipasi dalam pilkada serentak di tahun 2024 ini. Tentu banyak harapan, banyak hal yang menjadi upaya dari Komisi Pemilihan Umum di seluruh Indonesia untuk bagaimana menghasilkan sebuah proses yang memang menjadi harapan seluruh masyarakat, khususnya yang ada di Kota Salatiga, memiliki sebuah harapan jujur dan penuh harapan seperti maskotnya Jura. Nah, inilah yang akan kita bahas. Tentu saja bagaimana pelaksanaan tahapan Pilkada 2024. Sudah bersama kami Ketua KPU Kota Salatiga, Bapak Yesaya Tiluata. Pak Yesaya, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Tentu sudah tidak ada tanggal merah lagi, Pak. Betul. Semua kami full hampir setiap hari sudah harus beraktivitas, berkoordinasi, dan juga mempersiapkan tahapan-tahapan dan juga hal-hal yang perlu dikoordinasi terkait dengan pelaksanaan tahapan pilkada di Kota Salatiga. Oke, tapi kalau kita melihat perkembangan berita, rasa-rasanya adem ayem, sejuk seperti Kota Salatiga juga. Tapi karena tahapan kampanye belum mulai juga betul. Ya. Tapi secara keseluruhan Pak, apabila kita sedikit flashback di pemilu Februari lalu, kemudian kita menuju yang saat ini sudah mulai proses pendaftaran, sudah tinggal proses nanti menuju penetapan misalkan. Apa yang menjadi catatan khususnya di pemilu serentak Februari lalu Pak, yang kemudian menjadi acuan di pelaksanaan pilkada, Pak Yesaya? Ya, terima kasih Mas Nando. Terkait dengan pemilu serentak 2024, 14 Februari lalu yang telah berjalan sukses, lancar dan juga tertib, bahwa angka partisipasi di Salatiga lumayan tinggi, di mana partisipasi presiden itu sekitar 91%, wow, okay. Terus DPR RI sekitar 88%, dan DPR RI juga sekitar 88%, begitu juga dengan DPRD Kota Salatiga juga lumayan tinggi seperti itu. Ya, itu adalah sebuah angka pencapaian dan juga bagaimana persiapan penyelenggara pemilu baik KPU dan Bawaslu untuk mengedukasi dan juga meliterasi masyarakat khususnya pemilih di Kota Salatiga untuk aktif ke TPS untuk memilih calon-calon yang sudah tersedia. Jadi menu-menu yang ada di kertas suara untuk dipilih. Jadi ya itu adalah sesuatu yang spektakuler lah yang kemarin terjadi dengan angka partisipasi yang lumayan tinggi. Oke, termasuk ini yang terpenting sebelum saya membahas tentang hal teknis, sebetulnya upaya untuk meliterasi itulah yang kemudian bisa dikatakan berjalan dengan baik. Karena yang saya lihat bekerja sama dengan sekolah-sekolah program P5 pun KPU juga terus memberikan satu edukasi di sana. Betul demikian Pak Yesaya? Betul. Jadi usaha-usaha KPU menjangkau pemilih maupun stakeholder masyarakat yang ada di Kota Salatiga itu dengan melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi, diskusi, penyampaian materi maupun konten-konten terkait dengan pemilu maupun pilkada. Nah, memang terkait dengan pilkada ini
Yang kita sampaikan saat ini adalah bagaimana masyarakat bisa ikut partisipasi ke TPS nanti di tanggal 27 November. Selain itu bagaimana masyarakat bisa kemudian mengetahui bahwa nama ataupun NIK mereka sudah masuk di daftar pemilih sementara atau di DPT nanti. Baik. Nah itu, dan juga bagaimana kita mencoba untuk menjangkau pemilih-pemilih pemula di Kota Salatiga, seperti itu. Termasuk pemilih pemula di Salatiga sendiri, artinya apakah ini memang kemudian banyak yang pemilih pemula dari kategori Gen Z-nya atau mungkin milenialnya seperti apa, Pak? Jadi dari sisi kategorisasi komposisinya dari daftar potensi penduduk pemilih itu, kemarin itu yang unggul justru kaum milenial, hampir sekitar 30%, 30%. Kemudian peringkat kedua adalah pemilih Gen Z, sekitar 21, sekian persen, dan ditambah lagi kemudian pemilih dengan angka kelahiran di bawah dari kelompok milenial tersebut. Artinya hampir 50% lebih, Pak, ya, milenial dan Gen Z lebih, ini yang ya, kemudian akhirnya ya. memang Dan ini punya potensi bertambah ketika menjelang pencoblosan nanti di masa kampanye maupun di masa-masa menjelang 27 November, yang usia 17 tahun nanti itu sudah memiliki hak pilih, baik itu untuk memilih wali kota dan wakil wali kota Salatiga maupun untuk memilih gubernur maupun wakil gubernur nanti untuk Jawa Tengah. Jadi ini adalah harapan kami agar masyarakat bisa ke TPS nanti dan juga mengetahui bahwa pemilih atau masyarakat itu juga menjadi bagian dari pemilih dan memiliki hak untuk mendapatkan surat suara nanti. Nah, ini dia yang terpenting adalah bagaimana untuk berpartisipasi aktif mencari tahu dan apa yang memang harus dilakukan. Pak, yang menarik juga kalau kita bicara Salatiga adalah tujuan para mahasiswa-mahasiswa dari bahkan seluruh Indonesia ada di sana. Kalau kemarin kita bicara di pemilu Pilpres itu memang ada hal-hal yang memang bisa dilakukan, dia memilih di sini, kecuali DPRD-nya karena dia tidak ada. Kalau di saat pilkada ini apakah ada proses para pemilih-pemilih yang justru dari luar Salatiga bahkan luar Jawa ini? Ya, jadi dari sisi komposisi Salatiga sebagai bagian juga dari kota pelajar, karena di sana kalau dilihat dari jumlah mahasiswa itu hampir sekitar 30-an ribu lebih. Namun ada angkanya yang lebih banyak itu adalah di luar Salatiga. Hanya kategorisasinya kita harus melihat bahwa apakah itu masih masuk dalam lingkup Jawa Tengah. Kalau masih masuk dalam lingkup Jawa Tengah dan ingin pindah memilih di Salatiga itu masih bisa. Dengan memiliki hak surat suaranya nanti adalah untuk pilgub. Nah, itu jadi itu poinnya. Tetapi angka di luar dari Jawa Tengah juga mahasiswa juga sangat banyak. Seperti itu. Karena apa? Dasar sebagai pemilih ataupun pengguna surat suara nanti adalah mahasiswa yang berKTP Salatiga ataupun yang berKTP yang ada di Jawa Tengah. Itu poinnya di situ. Baik, artinya memang untuk proses di pilkada serentak dengan apa yang bisa dilakukan di Kota Salatiga tentu adalah pemilihan wali kota dan gubernur dan wakil gubernur. Kira-kira itu, Pak, ya, untuk yang ini bisa dimanfaatkan untuk hak pilihnya. Nah, kita sekarang masuk ke tahapan atau proses, Pak. Ini setelah akhir Agustus lalu ya, proses pendaftaran begitu oleh bakal pasangan calon karena belum ditetapkan ini, Pak. Ini prosesnya sampai nanti masyarakat ingin ketahui juga, meskipun sudah kita ketahui bersama yang mendaftar ada 3 pasangan calon begitu, Pak. Apa yang memang saat ini sedang dilakukan oleh para bakal pasangan calon yang sudah mendaftar ini, Pak? Baik, Mas Nando, jadi 27 Agustus sampai dengan 29 Agustus kemarin itu adalah masa pendaftaran dari bakal pasangan calon dengan mekanisme koalisi dari partai politik ataupun ada yang single party yang kemudian bisa mengusung sendiri, dan ada 3 sampai dengan tanggal 29 Agustus kemarin yang mendaftar di KPU Kota Salatiga, dan kemudian berkasnya sudah terpenuhi, dan ada dari tanggal 29 sampai dengan dari tanggal 27 sampai dengan 2 September itu adalah jadwal pemeriksaan kesehatan bakal paslon wali kota dan wakil wali kota Salatiga. Itu ditempatkan di Rumah Sakit Dr. Muwardi Surakarta, dan kemudian hasilnya sudah keluar memenuhi syarat,
dan kemudian dilanjutkan lagi dengan perbaikan berkas pendaftaran karena tidak semua kemudian harus melengkapi. Dan di tanggal 6 sampai dengan tanggal 8 September kemarin itu adalah masa perbaikan berkas, penyampaian perbaikan berkas. Dan di tanggal 8 sampai dengan tanggal 13 nanti besok itu adalah masa kami juga melakukan klarifikasi dari berkas perbaikan tersebut. Dan kemudian nanti di tanggal 14 lusa kami akan menyampaikan kepada paslon melalui LO-nya atau PIC-nya terkait dengan hasilnya. Dan kemudian nanti tanggal 15 sampai 18 Agustus itu nanti adalah masa kami mengumumkan tanggapan dan masukan masyarakat terkait dengan 3 pasangan calon yang mendaftar di KPU Kota Salatiga. Sekaligus di tanggal itu kami akan mempublikasikan visi misi pasangan calon dan program kerja yang nantinya akan bisa dilihat oleh masyarakat, baik itu yang ada di websitenya KPU ataupun nanti di media cetak. Seperti itu, Mas. Nah, nanti dari tanggal 18 kemudian dilanjutkan dengan klarifikasi masukan dan tanggapan masyarakat sampai dengan 21 September. Dilanjut lagi dengan tanggal 22 itu adalah penetapan. Jadi kami nanti akan melaksanakan pleno tertutup untuk menetapkan pasangan calon. Dan kemudian dilanjutkan di tanggal 23 September adalah pengambilan undian nomor urut. Baik. Sampai di situ Pak kita akan dahulu tentu sampai 23 September ya untuk pengambilan nomor urut begitu. Mungkin akan lebih saya dalami sebetulnya bagaimana tanggapan masyarakat tadi secara teknis pelaksanaannya karena memang membutuhkan partisipasi dari masyarakat. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami di Politik Asik. Bagimu Indonesia, suarakan demokrasi, menggapai cita Indonesia jaya. Asik pilihannya, asik demokrasinya. Yes. Bagimu Indonesia, suarakan demokrasi, menggapai cita Indonesia jaya. Asik pilihannya, asik demokrasinya. Yes. Baik, kita kembali lagi di Politik Asik. Tentu di segmen awal sudah kita lihat bagaimana perjalanan dari Februari lalu pemilu serentak di Kota hingga akhirnya kita masuk di tahapan menuju ke pilkada serentak. Banyak tentu saja upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi publik, termasuk bagaimana tingkat partisipasi yang cukup tinggi, bisa dikatakan tinggi karena memang dari bahkan hampir 50% lebih sesuai dengan penghitungan secara global pun di Indonesia mengatakan memang lebih dari 50% dan terbukti di Salatiga pun demikian untuk pemilih pemula atau yang Gen Z maupun milenial. Saya masih kembali ke Pak Yesaya. Pak Yesaya, tadi ada salah satu proses atau tahapan di mana masyarakat bisa memberikan ini ya Pak, masukan atau tanggapan dari 3 pasangan calon ini. Teknisnya itu seperti apa Pak kalau boleh tahu? Begini Mas Nando, jadi nanti di tanggal 15 kami juga sekaligus mengumumkan hasil pemeriksaan berkas perbaikan kemarin dan kemudian kami langsung menayangkan terkait dengan tanggapan dan masukan masyarakat terkait dengan ketiga paslon karena ada 3 paslon di Kota Salatiga. Nanti secara teknis nanti masyarakat yang memberikan masukan tentu tidak ada prosedurnya. Jadi prosedurnya identitasnya, terus dari sisi material apa yang disampaikan, apa yang dikritisi dari sisi calon, baik itu wali kota, bakal calon wali kota maupun bakal calon wakil kota. Dan kalau itu terpenuhi, kami akan coba untuk melakukan klarifikasi kepada pasangan calon misalnya, dan kemudian jika itu benar, tetapi secara teknis nanti itu akan diupayakan
oleh divisi teknis, karena kami di komisioner di KPU Kota Salatiga dari 5 komisioner itu ada divisi-divisi yang menaungi tahapan-tahapan ini, dan terkait dengan tahapan pendaftaran sampai dengan nanti pengambilan nomor urut itu ada di divisi teknis. Divisi teknis yang akan menjadi PIC untuk mengkoordinasi secara teknis seperti apa nanti masukan dan tanggapan masyarakat, dan nanti masyarakat yang melapor juga nanti kami akan melakukan klarifikasi apakah benar atau hanya kemudian semacam kabar burung misalnya. Jadi ini juga perlu diklarifikasi, dan kemudian kami juga akan mengkonfirmasikan tentu dengan pasangan calon hal-hal yang diberikan masukan ataupun tanggapan dari masyarakat. Tentu yang memberikan masukan ini tentu harus berKTP Salatiga seperti itu. Artinya proses tanggapan itu juga menjadi salah satu pertimbangan sebelum penetapan, kira-kira seperti itu Pak ya? Artinya menjadi memang pertimbangan untuk masuk dalam tahapan penetapan maupun pada saat pengambilan urut nanti. Karena memang harus diklarifikasi juga, diverifikasi ulang apakah betul atau tidaknya begitu yang terjadi. Nah, lantas Pak, kalau saat ini apakah ada aktivitas yang memang berhubungan bagi masyarakat yang memang menjadi penyelenggara, KPPS misalkan, untuk rekrutmen atau lain sebagainya, apakah memang sudah berproses atau seperti apa Pak? Baik Mas Nando, jadi untuk SDM penyelenggara pemilu khususnya nanti di TPS yang nanti akan mempersiapkan proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, itu nanti kami akan merencanakan untuk mengumumkan proses pendaftaran dari calon KPPS nanti. Jadi tanggal 17 sampai dengan 28 September itu adalah masa pendaftaran bagi calon KPPS, dan memang ada syarat-syaratnya. Jadi syarat usia dan juga syarat kesehatan, dan juga tentu KTP-nya ya harus Salatiga. Gitu. Tetapi itu nanti masih jauh karena prosesnya nanti masih mulai bertugas itu ya menjelang proses pemungutan dan juga pencoblosan nanti. Artinya nanti tinggal ditunggu pengumuman resminya Pak ya dari tanggal 17 sampai 28 untuk 28 September proses nanti, pendaftaran KPPS. Pak, yang pasti masyarakat tunggu sebetulnya kapan sih ini tahapan yang akhirnya para calon melakukan kampanye terbuka, mungkin bisa berhubungan langsung dengan masyarakat melalui jadwal kampanye yang memang ditentukan. Secara penjadwalan Pak, itu dimulai sejak kapan Pak? Baik, Mas Nando, jadi sesuai dengan PKPU 2 2024 terkait dengan dan tahapan pemilihan kepala daerah itu untuk kampanye itu akan dimulai di tanggal 25 September. 25 September dan nanti akan berakhir di tanggal 23 November 2024. Artinya tepat 2 hari setelah pengambilan nomor urut ya, 23 pengambilan. Jadi tepat setelah 2 hari pengambilan nomor urut itu 25 pasangan calon sudah mulai atau sudah boleh untuk melaksanakan proses kampanye. Nah, terkait dengan kampanye ini nanti ada mekanisme tersendiri. Jadi tentu ada perizinannya dan juga ada proseduralnya, pemasangan baliho, alat peraga kampanye dan lain sebagainya itu nanti diatur lebih lanjut. Dan nanti kami akan melakukan sosialisasi kepada partai politik pengusung maupun pasangan calon. Itu nanti. Kalau melihat secara umum, berbicara dari tempat-tempat yang dilakukan, apakah termasuk kita di pemilu lalu sempat membahas tentang tempat-tempat pendidikan seperti kampus, misalkan gedung-gedung di perguruan tinggi. Apakah ini juga mengatur juga aturan bahwa itu diizinkan asalkan pas hari libur, misalkan sampai sedetail itu kan? Ya, harusnya diatur secara detail. Dan ini petunjuk teknis terkait dengan mekanisme lokasi kampanyenya itu belum diatur lebih teknis. Tetapi hal-hal seperti itu kan sempat menjadi perdebatan. Tetapi bagi kami KPU, kami akan mengikuti dan patuh terhadap regulasi yang ada. Dan ketika regulasi itu sudah diturunkan, maka kami juga akan melakukan sosialisasi kepada pasangan calon, tim sukses, dan juga partai politik pendukung agar mematuhi norma dan juga aturan-aturan pada saat proses kampanye berlangsung. Gitu. Pak, kalau soal di pilwalkot atau pilihan wali kota atau pilkada ini kan sebenarnya skupnya lebih lokal Pak ya, artinya iklimnya, nuansanya lebih terasa daripada mungkin kemarin pada saat pilpres sampai pemilihan legislatif.
apa yang kemudian menjadi upaya dari KPU sendiri agar memberikan edukasi baik dari partai-partai pengusung, para calon-calon yang mencalonkan itu termasuk konstituennya, sehingga memang bisa menjaga integritas dari sebuah proses pemilu ini, Pak Yesaya? Ya, terkait dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu maupun asas-asas pemilu dan upaya KPU untuk melakukan sosialisasi dan juga menginformasikan kepada pemilih atau masyarakat yang ada di Kota Salatiga adalah kami memberikan ruang bahwa KPU dan jajarannya, KPU, PPK maupun PPS di tingkat kelurahan itu bisa diundang untuk melaksanakan sosialisasi kepada kelompok-kelompok masyarakat, partai politik di tingkat bawah dan juga basis-basis ormas dan lain sebagainya untuk mendapatkan akses informasi terkait dengan proses penyelenggaraan pilkada di Kota Salatiga. Ya. Selain itu juga kami punya tanggung jawab untuk secara kelembagaan untuk melaksanakan edukasi dan juga sosialisasi kepada pemilih, kepada masyarakat dan juga segmen-segmen masyarakat yang ada di Kota Salatiga. Teman-teman di KPU Kota Salatiga juga telah melangsungkan sosialisasi di titik-titik kerumunan massa ataupun kerumunan masyarakat tempat berkumpul seperti di pasar, seperti di jalan-jalan yang itu ataupun di ruang tertutup atau indoor untuk melaksanakan sosialisasi, membagikan leaflet dan juga menginformasikan terkait dengan tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu. Nanti ketika penetapan dan juga pengambilan nomor urut pasangan calon itu malah akan menjadi komprehensif informasinya, sekaligus kita menginformasikan pasangan calon nomor urut 1 itu atas nama siapa, nomor urut 2 atas nama siapa, dan nomor urut 3 misalnya atas nama siapa. Nah itu nanti akan dibuat leaflet dan juga media-media lain. Kami juga melakukan sosialisasi ke pemilih genset, ke SMK, SMA ataupun madrasah yang ada di Kota Salatiga untuk masuk melakukan informasi kepada siswa dan siswi terkait dengan tahapan-tahapan pilkada yang sedang berlangsung seperti itu. Dan juga kami punya program Go to Campus ke kampus UIN Salatiga dan juga UKSW dan rencananya nanti juga di Setia Ama karena ada 3 kampus besar yang ada di Kota Salatiga. Baik, Pak, anak-anak sekolah nih yang mungkin saya tertarik dari SMA SMK yang kemudian terjun langsung ke anak-anak di sana, mereka punya apa ya Pak ya, mungkin respon atau tanggapan seperti apa tentang proses demokrasi ini Pak? Jadi respon pemilih pemula ataupun siswa-siswi di SMA ataupun di perguruan tinggi itu sangat antusias untuk bertanya. Jadi pertanyaannya terkait dengan tahapan pemilu pilkada misalnya, bahkan tanggal pencoblosan juga itu ditanyakan, dan memang kami menyampaikan dengan misalnya memberikan pertanyaan-pertanyaan dan juga ada hadiah-hadiah kecil seperti feedback itu dari yang apa yang sudah disampaikan Mbak. Mereka ada respon seperti itu, apa? yang siswa-siswa jadi mereka juga antusias untuknya, dan memang pertanyaan-pertanyaan siswa-siswi ini ya terkait dengan proses-proses demokrasi yang ada, dan juga ya sempat terjadi misalnya KPU menjadi perdebatan-perdebatan di tingkat nasional, Bawaslu dan sebagainya, politik uang dan lain sebagainya itu. Itu juga menjadi kita juga menyampaikan edukasi-edukasi bagaimana agar pemilih pemula ataupun siswa-siswi itu bisa mencegah terjadinya pelanggaran pemilihan, ya khususnya politik uang dan lain sebagainya. Nah, kita akan bahas di segmen berikutnya nih Pak. Ini penting sekali peran dari sosial media Pak. Betul. Saya lihat Instagramnya KPU Salatiga sangat update sekali, bagaimana terus mengupdate aktivitas termasuk yang ada di dalamnya, dan ini saya yakin upaya untuk terus bagaimana menyampaikan upaya agar kita tidak banyak melakukan penyimpangan dalam proses pemilu ini Pak. Kita akan bahas Pak setelah jeda di segmen ketiga. Tetaplah bersama kami di Politik Asik, asik pilihnya, asik demokrasinya. Bagimu Indonesia, suarakan demokrasi, menggapai cita Indonesia jaya.
asik pilihannya, asik demokrasinya. Yes. Bagimu Indonesia, suarakan demokrasi, menggapai cita Indonesia jaya. Asik pilihannya, asik demokrasinya. Yes. Terima kasih Anda masih bersama kami di Politik Asik. Segmen ketiga ini kita akan mencoba lebih konstruktif lagi, upaya sekali lagi untuk mencegah bahkan menanggulangi hal-hal yang memang terjadinya penyimpangan dalam proses berdemokrasi dan berpolitik. Termasuk kalau melihat dari komposisi 50% lebih bagaimana pemilih pemula yang memang dalam hal ini milenial maupun Gen Z di Salatiga, memang upaya mendekatkan diri dengan sebuah sosial media sangat penting sekali. Saya mencoba melihat, silahkan mungkin bisa Anda follow juga ya KPU Salatiga. Di sini memang update terakhir 6 jam yang lalu ini adalah kegiatan P5 Suara Demokrasi pemilihan Duta Nelisa di SMP Negeri 5 Salatiga. Saya ingin mencoba lebih jauh lagi sebetulnya upaya yang dilakukan bagaimana pendekatan kepada pemilih melalui sebuah sosial media, Pak. Ini sangat penting sekali, mengingat perputaran informasi begitu cepat, begitu banyak, apalagi setelah nanti ditetapkan, Pak, ada 1, 2, 3 misalkan. Banyak informasi di sana. Bagaimana upaya KPU agar menyehatkan demokrasi dan politik di Salatiga juga melalui sosial media? Ya, Pak Yesaya. jadi ketika nanti sudah penetapan dan pengambilan nomor urut, tentu kami juga perlu melakukan sosialisasi, baik itu di kanal medsos, ya Instagram, Facebook, dan juga YouTube. Tapi memang yang intensitas lebih tinggi itu adalah di Instagram. Instagram itu lebih banyak yang mengikuti dan juga mendapatkan informasi terkait dengan proses-proses tahapan yang sedang dilaksanakan ataupun perencanaan yang akan dilangsungkan oleh KPU Kota Salatiga. Sekaligus kami juga menginformasikan terkait dengan informasi pasangan calon. Jadi terkait dengan pasangan calon, terus pendukung, partai-partai pendukung, dan juga nanti ketika sudah penetapan dan pengambilan nomor urut, tentu kami juga harus mensosialisasikan melalui media sosial kepada masyarakat, kepada pemilih yang memang hari ini banyak mengakses informasi melalui kanal media sosial. Dan kami nanti dengan divisi sosialisasi dan juga Humas akan memaksimalkan untuk melaksanakan sosialisasi tersebut. Selain itu juga kami coba untuk menginformasikan melalui radio-radio yang ada di Salatiga dan juga videotron yang itu dimiliki oleh pemerintah kota Salatiga. Gitu. Pak, lantas kalau ini saya coba mundur lagi ke pemilu kemarin, melihat dari suasana atau iklim di sosial media, Pak, apakah bisa dikatakan kondusif? Artinya tidak ada ujaran kebencian, tidak ada hoax bersebaran misalkan. Dan itu juga menjadi bagian yang diantisipasi juga untuk pilkada besok. Ya, kami tetap melaksanakan sosialisasi secara normatif. Artinya kalau soal ujaran kebencian itu kami hanya bisa menyampaikan di sosialisasi. Tetapi jika itu terjadi misalnya hoax, black campaign dan lain sebagainya, yang itu kemudian bisa membuat fragmentasi sosial politik yang ada di Kota Salatiga bagi masyarakat. Tentu kami akan berkoordinasi dengan Bawaslu, karena yang memiliki kewenangan untuk memantau dan kemudian menindaklanjuti itu adalah ada di Bawaslu sebagai pengawas dari tahapan pemilihan nanti. Dan memang Bawaslu punya core terhadap itu, mereka juga sudah punya divisi-divisi terkait yang nanti akan memantau proses-proses terjadi di media sosial, ujaran kebencian misalnya, dan juga praktek-praktek pelanggaran pemilu yang ada. Karena KPU adalah penyelenggara teknis dan nanti akan menyampaikan secara normatif. Dan kalaupun kami menemukan, nanti kami akan berkoordinasi dengan Bawaslu. Ya. Tentu lebih ini lagi dengan Gakumdu lagi ya. Kalau memang ada di dalam Bawaslu itu ada sentra penegakan hukum terpadu di mana berisikan
Bawaslu, Kejaksaan, Ya. dan juga Reskrim ataupun yang Polres yang masuk di sana. Pak, tadi merespon dari antusias anak-anak muda di Salatiga khususnya ketika mereka tentang sebuah money politik, tentang bagaimana agar ya menyehatkan politik lagi dengan demokrasi. Lantas apa sih Pak yang memang menjadi PR kita bersama Pak, dimanapun tempat kita juga selalu mengedepankan hindari money politik, hindari politik uang agar kita berkualitas dalam proses berdemokrasi ini. Tapi faktanya harus kita hadapi hal-hal yang memang harus kita respon juga Pak. Ya, Pak Yesaya. benar. Terima kasih Mas Nando pertanyaannya. Jadi ini sangat penting karena ini adalah proses demokrasi yang tersulit dan harus menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya penyelenggara pemilu tetapi semua unsur, partai politik, calon, dan juga masyarakat secara umum yang jika menemukan praktek-praktek politik uang ini bisa melaporkan. Ataupun ketika tidak melaporkan minimal itu tidak menerima ataupun menjelaskan kepada yang memberi bahwa hal ini tidak baik atau tidak elegan dilaksanakan atau tidak dilakukan, sehingga peserta pemilihan juga sadar bahwa ini proses-proses demokrasi harus dilalui dengan sebuah mekanisme yang lebih beradab. Karena di dalam Undang-Undang Pilkada nomor 10 2016 itu juga mengatur bahwa setiap orang itu tidak diperbolehkan untuk memberikan ataupun menjanjikan sesuatu kepada pemilih. Nah, kalau sudah setiap orang berarti bisa pemberi dan penerima masuk. Dan memang hal-hal ini yang kemudian sering luput. Artinya apa? Ketika praktek politik uang ini terjadi, karena politik uang ini kan sifatnya ini kan adalah permisif, situasi permisif yang terkadang itu juga dikehendaki oleh pemilih. Nah, sehingga antara pemilih dan juga peserta pemilihan mau tidak mau ya seringkali melakukan ini, tetapi ketika dilakukan laporan itu biasanya sangat minim, bahkan tidak ada. Di Salatiga itu di Bawaslu yang melaporkan praktek politik uang itu praktis tidak ada. Minus kemarin, tidak ada. Baik. Artinya memang stigma yang kemudian udah terima uangnya tapi nggak perlu dipilih itu juga salah juga sekali lagi. Karena itu bagian dari praktek juga. Jadi ini adalah proyek besar dari demokrasi kita, demokrasi Indonesia maupun di tingkat pusat maupun di tingkat nasional, agar bagaimana sistem dan mekanisme bisa lebih baik lagi untuk terhindari dari praktek-praktek politik uang. Karena ketika ini dilaksanakan, otomatis ketika calon itu jadi, otomatis akan punya hitungan-hitungan ekonomi untuk bagaimana feedbacknya tercipta. Itulah yang kemudian ini yang kemudian banyak kasus-kasus ya sering terjadi, ya itu sampai dengan korupsi dan lain sebagainya. Mbak, lantas hak untuk para pemilih yang di sini memang kita memberikan hak bagi para difabel, lansia, atau mungkin yang di KPU TPS khusus misalkan. Untuk Salatiga kondisinya apakah ada TPS khusus dan juga untuk upaya mengakomodir lansia, difabel dan lain sebagainya seperti apa, Pak? Kalau TPS khusus untuk pemilihan ini, itu TPS khusus itu hanya ada satu dan itu di lembaga pemasyarakatan. Di lembaga pemasyarakatan. Tapi berbicara terkait dengan lansia ataupun disabilitas, itu biasanya ada akses-akses, misalnya kalau itu difabel yang itu misalnya itu biasanya ada huruf braille, huruf braille misalnya, dan juga misalnya disabilitas ini bisa didampingi Pak ya, didampingi oleh orang, tetapi kemudian yang mendampingi ini tidak boleh mempengaruhi ataupun mengarahkan pemilih difabel untuk mencoblos ataupun memilih pilihan yang ada di surat suara tersebut. Selain itu juga akses lain adalah bagaimana ketika TPS itu ada disabilitas, maka yang perlu dilihat adalah bagaimana posisi TPS itu tidak boleh ada tangga dan lain sebagainya, yang itu kemudian bisa menyulitkan dari disabilitas untuk mengakses kotak suara misalnya atau bilik suara misalnya, sehingga ini harus dilihat. Nah, terkait dengan TPS saat ini
kami belum merencanakan karena masih proses penentuan pleno DPT itu belum dilangsungkan. Nanti dari sana ketika proses DPT ini sudah diplenokan, itu nanti akan penentuan lokasi TPS. Baik. Nah, nanti akan memperhatikan bagaimana pemilih-pemilih yang ada di TPS tersebut ketika ada disabilitas, nanti kami akan mempertimbangkan terkait dengan akses yang itu harus diakomodir. Harus diakomodir. Ya. Kalau jumlah TPS sendiri sudah terdata Pak ya, dan Sudah. itu lebih sedikit daripada pemilu kemarin artinya. Ada penggabungan-penggabungan begitu. Ada penggabungan TPS karena memang di pilkada ini lebih besar jumlah pemilihnya. Kalau di undang-undang itu kan 800 pemilih di setiap TPS, tetapi kemudian mengingat waktu dan juga tugas dari KPPS, kemudian bisa diakomodir, dikerucutkan menjadi kalau di Salatiga itu 502. 502. Tertinggi. Tertinggi. Jadi bisa di bawahnya ada beberapa TPS itu 400, ada yang 400 sekian dan lain sebagainya. Jadi variatif, tetapi angka tertingginya itu 502. Total ada berapa TPS Pak kalau di Salatiga? Untuk yang reguler itu ada 300 TPS ditambah TPS. 1 TPS, khusus tadi di rutan. Baik Pak, kita akan menyimpan satu segmen terakhir Pak untuk memberikan harapan. Kita kembali setelah break, tetaplah politik asik. Pilihnya asik, demokrasinya. Bagimu Indonesia, suarakan demokrasi, menggapai cita Indonesia jaya. Asik pilihannya, asik demokrasinya. Yes. Bagimu Indonesia, suarakan demokrasi, menggapai cita Indonesia jaya. Asik pilihannya, asik demokrasinya. Yes. Terima kasih Anda masih bersama kami di Politik Asik hingga segmen terakhir, dan saya masih bersama KPU Kota Salatiga yang sudah kita bahas bagaimana persiapan dan proses hingga hari ini. Tentu ini menjadi hal untuk terus mengingatkan bahwa 27 November nanti tepat kita akan mengikuti pesta demokrasi yang kedua di tahun 2024 tentunya dalam pilkada serentak pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Untuk Salatiga tentu pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Pak Yesaya, saya coba ingin melihat secara geografis Pak, persebaran TPS yang ada di Salatiga. Apakah ada catatan-catatan khusus yang memang harus diperhatikan? Misal nanti November mungkin musim hujan, ada hal-hal yang harus secara antisipasi persebarannya itu. Kalau secara geografis Salatiga seperti apa Pak Yesaya? Baik Mas Nando, jadi secara geografis Salatiga itu konturnya tidak rata, jadi berbukit, landai, jadi banyak ini. Jadi tapi tidak kemudian menjadi daerah yang benar-benar rawan longsor. Rawan longsor atau rawan bencana. Tapi memang itu menjadi tolak ukur juga karena pelaksanaan pencoblosan 27 November itu memasuki masa penghujan. Sehingga faktor cuaca menjadi penting untuk kemudian kita melihat ataupun mengakomodir lokasi-lokasi TPS ini agar sesuai dan kemudian tidak terjadi pergeseran tanah misalnya longsor ataupun ada genangan air misalnya pada saat masa hujan. Dan tapi kami berharap bahwa 27 November itu mudah-mudahan cuacanya cerah dan kemudian pemilih bisa berpartisipasi aktif ke TPS. Dan juga nanti untuk penentuan itu ketika memang ada yang rawan, biasanya juga kami bekerja sama dengan BPBD di Salatiga. Nanti ada arahan-arahan dari KPU Provinsi juga nanti untuk berkoordinasi mana TPS-TPS yang rawan, mana kabupaten-kabupaten kota yang rawan menurut analisis cuaca dan lain sebagainya. Nanti biasanya kabupaten kota diarahkan untuk berkoordinasi dengan BPBD setempat untuk menentukan lokasi TPS itu harus benar-benar aman dan nyaman, yang itu bisa mengakomodir kenyamanan pemilih datang ke TPS, sehingga proses-prosesnya itu bisa berjalan dengan
baik dan dengan lancar. baik. Tentu saja dengan pemetaan tadi Iya. bisa akan lebih spesifik lagi, Pak. Iya. Terkait soal kondusivitas pelaksanaan, Pak. Mungkin ini ranahnya Bawaslu terkait tentang indeks kerawanan, Pak. Apakah Bapak mengetahui sejauh mana untuk indeks kerawanan di Salatiga, Pak? Memang Bawaslu sudah merilis Iya, indeks iya. kerawanan, tetapi kami belum mempelajari secara detail terkait dengan indeks kerawanan di Salatiga, karena biasanya indeks kerawanan itu banyak variabelnya, Betul. banyak segmentasinya. Misalnya intervensi dari ASN, misalnya pada pemilih, terus ada segmen rawan politik uang dan lain sebagainya, terus ujaran kebenciannya di mana. Nah, kami belum memetakan itu bersama Bawaslu, tetapi kami berharap ke depan bisa berkoordinasi dengan Bawaslu, karena Salatiga juga katanya sih yang di berita itu ya tinggi, tetapi segmen tinggi yang mana itu, Segmen tinggi yang mana kira-kira? sehingga kita bisa sama-sama mengintervensi angka tingginya itu bisa kita turunkan. Nah, itu misalnya kalau ada politisasi dari ASN atau dalam bahasa lain netralitas ASN, misalkan TNI Polri, kita bisa lihat yang mana-mana, TPS yang mana, kecamatan mana, kelurahan yang mana. Nah, itu kita bisa bersama-sama membahas dengan Bawaslu ataupun dengan stakeholder yang ada di pemerintah kota, pemerintah kecamatan, dan pemerintah kelurahan. Itu. Jadi ya memang itu sangat penting untuk kita memetakan dan juga mempersiapkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Gitu. Pak, ini terakhir sekaligus memberikan satu imbauan dan harapan, Pak, dari proses tahapan setelah nanti tanggal 25 start untuk kampanye, Pak, ya. Lalu habis itu ada apa lagi nggak? Akhirnya tanggal 27 November nanti kita datang ke TPS, Pak Yesaya, dan mungkin harapan dan imbauan kepada masyarakat di Salatiga. Baik, terima kasih Mas Nando dan juga pemirsa TA TV di Kota Salatiga. Proses-proses yang sudah berjalan di Kota Salatiga yang dilaksanakan oleh KPU dan Bawaslu adalah proses pemberkasan pasangan calon, dan nanti di tanggal 22 September nanti kami akan melakukan penetapan pasangan calon, dan kemudian tanggal 23 September akan dilanjutkan dengan pengambilan nomor urut pasangan calon, dan kemudian nanti di tanggal 25 sampai dengan 23 November adalah proses kampanye, di mana kampanye ini adalah penyampaian visi misi ataupun bagaimana pasangan calon menarik simpatik daripada pemilih. Tentu harapan kami bahwa proses-proses kampanye di Salatiga dapat berjalan dengan lancar, aman, dan tertib, dan tentu saling berkoordinasi antara pasangan calon, partai politik pendukung, tim sukses dengan penyelenggara pemilu, Polres, Bawaslu, dan juga pemerintah kota. Dan nanti juga di tanggal 17 September sampai dengan 28 September, KPU Kota Salatiga akan membuka pendaftaran atau rekrutmen KPPS se-Kota Salatiga yang rencananya nanti akan dilaksanakan pendaftarannya di masing-masing PPS. Dan PPS di Salatiga berjumlah 23 yang tersebar di 23 kelurahan di Kota Salatiga, dan kami berharap masyarakat Kota Salatiga ikut berpartisipasi menjadi penyelenggara pemilihan nanti di Pilkada Salatiga di tanggal 27 November. Selain itu juga kami menginformasikan bahwa bagi pemilih ataupun masyarakat yang sudah berusia 17 tahun dan belum terdaftar di DPT agar melaporkan PPS setempat atau ke KPU Kota Salatiga atau cek DPT online yang ada di website. Dan kami berharap juga masa kampanye dan juga pencoblosan nanti dapat berjalan baik, aman, dan lancar, dan terhindar dari praktik-praktik pelanggaran pemilu, khususnya praktik politik uang. Demikian. Terima kasih Pak Yesaya Tiluata, Ketua KPU Kota Salatiga. Sukses selalu Pak, salam buat rekan-rekan yang lain. Selamat tetap berjuang Pak untuk Pilkada serentak kali ini. Terima kasih sekali Bapak sudah hadir bersama kami. Demikianlah perbincangan kami bersama KPU Kota Salatiga. Bersama Ketua KPU sudah hadir membahas tentang bagaimana persiapan dan tahapan di Kota Salatiga. Tentu saja seperti jinglenya, Salatiga ayo memilih. Ini sebuah ajakan bagaimana 27 November nanti berduyun-duyun datang tentu saja untuk menentukan pilihan terbaik sesuai dengan hati nurani, tentu dengan tujuan bersama-sama untuk
tetap berpartisipasi aktif dan menyatakan demokrasi dan politik di Indonesia. Saya Septando Isyaf pamit, sampai jumpa di Politik Asik. Isi kepala di balik topi baja, semua serdadu pasti tak jauh berbeda. Tak peduli perwira, bintara atau tamtama, tetap tentara. Kata berita gagah perkasa, apalagi sedang kongkang senjata. Bersetan siapa saja musuh, perintah tangkaran pun dihantam. Serdadu seperti peluru, tekan picu melesat taraku. Serdadu seperti belati, tak dirawat tumpul dan berkarat. Umpan bergizi titah Bapak Menteri, apakah sudah terbukti? Bila saja masih ada buruknya kabar buruk,